dokternya udah datang, kita prepare mau podcast di angkot. Kali-kali naik Alphard pas angkot ya. Ya, karena Bu Dokter yang jadi hostnya dia. Soalnya nggak matching juga ya dokter ya kalau saya yang jadi hostnya jadi penuh dengan cinta. Podcast saling sapa jalan-jalan masih di channel yang sama dan akhirnya kursi host ada di saya dan saya sudah bersama seorang perempuan yang hebat, cantik, pintar, masih muda. Ada Dokter Nina. Hai. Wah, Dokter Nina, boleh dong. Secara kegiatan sehari-hari pasti dokter gigi, betul? Ya. Wah, dokter gigi ini kalau misalnya nggak cuma sekedar dokter gigi, tapi juga Dokter Nina ini sempat kemarin beberapa waktu yang lalu tuh viral, iya kan? Kenapa? Sebelum kita ngebahas soal viralnya, saya mau tanya nih, terakhir kali naik angkot kapan? Aku tuh dulu sebenarnya waktu masih kuliah pengaruh di angkot. Oke. Jadi kemana-mana selalu naik angkot. Terakhir yaitu pas kuliah mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Oke. Berarti 15 tahun yang lalu, sekarang di 2021 kita podcastan sambil naik angkot keliling-keliling kota Mawang dong ya. Dan tentunya ini pertama kali podcast keliling naik angkot real gitu ya, nggak ada setting-settingan, semuanya real apa ada itu. Nah, otentik banget ya, otentik banget dari dulu. 15 tahun lalu sampai sekarang juga tetap kayak gini ya tempatnya, dalamnya juga. Tapi kali ini angkot dari Neo Backpacker ini, angkot Neo ini juga support untuk melayani masyarakat yang menuju lokasi vaksin diantar jemput secara gratis. Keren banget. Baru pertama di Malang ya. Baru pertama dia. Jadi buat teman-teman yang mau vaksin bisa diantar jemput nanti. Iya. Ya. Boleh nanti langsung ada nomor teleponnya. Bisa langsung warga Malang. Iya dok. Dok, gini nih. Yes. Kemarin beberapa waktu yang lalu di masa-masa pandemi. Sempet nih. Sekarang juga masih pandemi. Oh iya. Awal-awalnya itu kan sempat viral banget nih nama karena punya sesuatu yang berbeda. Nah, itu pakai APD. Yang saya pernah lihat tayangannya itu warna pink ya kan. Terus motif-motif lucu-lucu gitu kan. Kenapa sih kok punya inspirasi seperti itu tuh? Awalnya gimana? Jadi awalnya itu setahun yang lalu ya, awal-awal pandemi masuk di Indonesia. Saya sebagai tenaga kesehatan dan gigi, di mana praktek saat pandemi itu pasti beda dari dulu sebelum pandemi. Dalam arti dokter gigi yang praktek itu memakai APD level 3. Oke. Pada saat itu APD yang beredar itu benar-benar warnanya putih dan ukurannya itu gede banget gitu kan. Itu bukan Nina banget. Dalam fashionnya saya dari dulu tuh selalu melihat menomorsatukan penampilan, karena penampilan itu bagi saya itu penting banget. Itu adalah first impression seseorang untuk melihat karakter kita. Betul. Kan? Dan juga apalagi perempuan kalau misalnya udah dandan oke, buat mood booster juga nggak Ya sih? banget. Iya kan? Untuk meningkatkan sistem imun biar kita happy, nggak stres pada saat pakai. Nah pas itu saya nggak nyaman ketika pakai APD yang beredar itu yang warna putih dan udah seperti astronot kan. Terus saya cari apa sih APD yang sesuai dengan passion saya, sesuai dengan karakter saya. Saya cari kain-kain yang berwarna-warni dan pastinya standarnya tetap standar APD. Ya, jadi kain-kain yang nggak tembus air gitu kan. Terus saya jahitin sendiri juga. Oh gitu. Tema-tema customnya banget itu saya kolaborasi dengan penjahit saya. Saya bilang, dan penjahit saya itu baru pertama juga menerima orderan APD warna-warni gitu kan. Kalau bukan Dokter Nina yang unik itu pasti nggak ada gitu kan. Ya udah setelah itu saya nyaman pakai APD yang custom itu dan responnya tuh luar biasa. Pasien yang datang itu jadi nggak takut ketika perawatan gigi saat pandemi. Betul, apalagi pasien anak-anak itu kan kalau lihat yang putih itu kan dia udah takut ya. Jangan kan anak-anaknya, saya aja sampai lihat APD ya kan. Saya bikinnya horor gitu. Iya, bikinnya lucu, warna-warni dan tematik banget.
Setelah itu pasien mulai banyak yang datang ke tempat saya, ke tempat Oke. praktek. Dan itu pertama kalinya viral karena baru pertama di Indonesia, bahkan juga di media internasional. Oh, Dan saya nggak kepikiran kalau itu bakalan bisa seviral itu, se-happening itu. padahal cuma untuk apa ya istilahnya Mensiasati diri, mensiasati biar diri biar tetap tetap happy saat praktek, iya ya kan? kan. Tapi ternyata dampaknya luas banget ya. Tapi ada pro kontra nggak sih? Ada yang kontra nggak Pasti kira-kira? ada. Ada ya. Pasti ada. Mungkin lebih ke soal pandangan umum ya. Aduh, nakes dalam kondisi seperti ini sempet dia mikirin fashion. Tapi nyikapin kontranya waktu itu gimana tuh? Selama saya tetap sesuai dengan protokol, sesuai dengan SOP-nya, gimana sih pakai APD, gimana sih, kan itu kayaknya juga kain khusus. Menurut saya sih nggak masalah, Oke. karena menjadi unik, berbeda, dan lain dari yang lain itu pasti ada yang Pasti ada kontra. kontra ya. Gimana-mana apalagi di Dan Indonesia. tapi sekarang dulu jadi gini, dulu dibully, sekarang menginspirasi. Sekarang Oke. banyak banget semua nakes pakai APD warna-warni. Oh gitu. Karena kan kita juga pandemi itu kan tidak bisa berakhir kapan kita nggak tahu. Dan kita sudah berdampingan dengan COVID gitu kan. Iya. Itu sudah menjadi pakaian yang bakalan kita pakai terus menerus. Oke. Jadi sekarang banyak banget sudah semua nakes tuh pakai warna-warni biar meningkatkan sistem imun juga dan itu Iya. Berarti sekarang udah diproduksi secara massal ya? sudah Di awalnya dibully, akhirnya menginspirasi. Iya kan? Kalau kemarin saya sempat kepoin nih, saya diinfo sama si Mas Taufik, bakalan ngobrol sama dokter ini, dia sempat bilang, terus saya kepoin di Instagramnya. Instagramnya benar-benar inspiring memang menurut saya, dan saya lihat di situ nggak cuman sekedar sebagai dentist, nggak cuma sekedar dokter gigi, tapi juga bisa disebut dentist planner, gitu kan ya. Jadi berarti aktivitasnya selain dokter gigi, ada apa saja yang dirimu lakukan biasanya? Jadi saya selain sebagai profesi utama adalah dokter gigi, tapi saya juga nyambi menjadi pengusaha. Oke. Jadi dalam arti dentist planner adalah dokter gigi yang berekspansi juga menjadi pengusaha. Jadi saya punya beberapa klinik, awalnya praktek pribadi, sekarang sudah berkembang biak menjadi beberapa klinik, dan bahkan sekarang sudah ekspansi ke luar kota. Oke. Ada sekitar 7 klinik, dan sekarang juga masih menjadikan mungkin tahun ini bisa kita nambah menjadi 3 cabang, jadi 10 klinik. Iya. Selain itu saya juga berbisnis diferensiasi, selain klinik saya juga ke properti juga, kemudian ya beberapa hal bisnis yang saya suka. Oke. Kalau ngomongin soal gigi, kesehatan gigi ini nggak cuma sekedar kesehatan aja, tapi sekarang udah menjadi sebuah trend fashion gitu ya. Jadi apa ya istilahnya, jadi lifestyle juga. Nah, selama pandemi ini, apakah masih ada pasien-pasien yang masih apa istilahnya memperhatikan kesehatan gigi, tapi yang untuk fashion ya? Ya. Jadi masih banyak animo masyarakat terhadap perawatan gigi, terutama di bidang estetik, kedokteran gigi, seperti bleaching, veneer, behel, kemudian memakai gigi palsu, dan lain-lain. Masih cukup banyak. Karena apa? Hampir 80% pasien-pasien MGC atau klinik saya itu adalah para warga milenial. Iya. Di mana mereka itu sudah menggunakan sosial media untuk kehidupan sehari-hari, berinteraksi dan bikin konten dan lain-lain. Jadi kebutuhan atas estetik di penampilan, estetik gigi itu luar biasa karena mereka juga sering bikin konten. Iya, jadi kayak kebutuhan utama juga ya, Meskipun sebenarnya whitening kita, gitu ya. meskipun sebenarnya kita kan masker, untuk pakai masker sudah wajib ya. Tapi ketika mereka bikin konten, YouTube channel atau penampilan giginya tuh sangat diperhatikan. Dan kan jadi poin nomor satu bagaimanapun, apalagi para kaum perempuan kalau ngomongin soal kecantikan, fashion, merawat diri, itu mau apapun masalahnya tetap harus jadi yang utama, karena juga bisa jadi mood booster, bisa bikin kita happy. Ketika perempuan happy, moodnya bagus, dia pasti akan jauh bisa berkreasi ya, dan bisa lebih produktif macam-macam ya. Dan kestabilan keluarga juga jauh lebih oke ketika perempuan happy. Betul, hidup perempuan. Oke, kalau ngomongin soal padatnya aktivitas dari gigi, punya bisnis berbagai macam diferensiasi bisnis, kira-kira gimana tuh
perempuan gini ya, karena perempuan banyak mau ya kan, perempuan banyak mau, cuman bagaimanapun kita cuma punya waktu sehari 24 jam ya kan, sehari 24 jam kita punya tenaga yang terbatas ya kan, kita punya keluarga yang harus diperhatikan. Bagi waktunya gimana sih dok? Jadi kayak gitu tuh masalah prioritas waktu ya, mana yang bisa kita dulukan sama mana yang kita nomor 2 kan atau nomor 3 kan. Pertama adalah kita harus pintar memprioritas waktu. Terus yang kedua, pendelegasian tugas. Oke, ya, Kita nggak bisa kerja menjadi one man show, menjadi superwoman, nggak bisa. Kita benar membutuhkan orang, membutuhkan karyawan untuk meraih mimpi-mimpi kita. betul. Dan termasuk menjadi pebisnis adalah mimpi saya gitu kan. Terus ya ini aja sih, saya terbiasa bangun itu selalu pagi. Oke. Jam 3:30 gitu saya sudah bangun. Jadi aktivitas yang saya lakukan jadi lebih banyak gitu kan. Lebih panjang. Lebih panjang. Berarti tidur malam pun? Kalau masalah tidur itu menurut saya adalah kualitas hidup ya. Jadi saya nggak pernah kekurangan jam tidur itu nggak pernah. Oke. Jadi jam 9 malam, jam 10 malam itu sudah tidur. Oke, apapun kondisinya, Apapun kondisinya. maksimalkan jam 10 gitu ya. Iya. Tidur. Oke, dicatat tadi. Berarti ada pola hidup yang sehat, terus kemudian juga ada balance life. Berarti ya. Bisa share aja balance life-nya versi dokter Nina gimana? Sebagai wanita, menurut saya balance life itu sangat penting. Karena apa? Bisa mengurangi tingkat stres kita, sehingga kita bisa lebih produktif lagi. Balance life itu sendiri adalah membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ya. Harus sama-sama jalan. Nggak bisa kita full banyak di pekerjaan. Karena ketika kita full ke pekerjaan, waktu untuk kita me time, waktu untuk kita meningkatkan kualitas hidup, waktu untuk bersama keluarga jadi sedikit. Kalau saya selalu balance. Oke. Jadi 50-50 untuk kapan kita kerja, kapan kita cari duit, dan kapan kita ngabisin duit. Gak apa-apa aja kita ngabisin duit dan kita buat kita. Iya, 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 iya. Kadang orang kalau bikin duit, ya sayang banget emang buat ini. Kalau saya enggak, waktunya kerja oke, waktunya duit oke, waktunya ngabisin duit ayo. Oh, Yes. oke. Seimbang. Biar seimbang, ya. Karena kalau kita bisa menyeimbangkan waktu, kualitas hidup kita jauh lebih terjaga dan lebih produktif lagi untuk Lebih beraktivitas. produktif lagi beraktivitas. Oke. Kita masih ngomongin soal hidup yang berkualitas, iya kan? Kalau hidup yang berkualitas berarti ada jadwal tertentu untuk workout, olahraga atau apa gitu. Me time-nya gimana sih me time-nya? Jadi olahraga itu bukan lagi bukan lagi kewajiban apa ya. Kalau saya olahraga itu udah kebutuhan. Tiap pagi itu otomatis jam 6 pagi saya tuh selalu olahraga. Jam 6 sampai jam 7 1 jam saya lakukan aktivitas olahraga pagi. Terus bahkan setelahnya bisa saya sehari 2 kali untuk olahraga, karena saya senang ya olahraga itu. Pengaruh banget ketika saya olahraga sama enggak. Ketika saya olahraga tingkat stres kita tuh jadi lebih jauh berkurang. Terus kedua, kita lebih fokus menjalani aktivitas rutinitas seharian. Iya. Secara nggak gampang capek juga ya. Capek, gampang capek. Stamina juga bagus. Mood juga oke. Kan terus apa istilahnya nggak gampang baper. Iya kan, karena Nggak gampang mungkin sensi. iya peredaran lancar kali ya. Dan Jadinya terjadi regenerasi sel-sel yang mati diganti dengan yang baru. Terus juga kalau kita olahraga juga wajah kita itu jadi kelihatan lebih fresh. Iya betul sekali. Jadi perempuan-perempuan, saya rasa nggak cuma perempuan sih ya, semuanya ya, nggak perempuan, nggak cowok, siapapun muda tua itu memang olahraga juga sangat dibutuhkan. Karena bukan lagi kewajiban, benar katanya Dokter Nina tadi, bahwa ini memang kebutuhan, apalagi di masa seperti ini. Jujur setelah pandemi muncul, itu ada sedikit perubahan pola hidup sih kalau untuk saya ya. Yang dulunya malas-malas sama olahraga, ya kan akhirnya jadi lebih rajin lah olahraga. Jadi dulunya seminggu 2 kali, ya cari matahari, ya kan, bangun pagi. Akhirnya ada sedikit hal-hal positif, ada dan pasti banyak hal-hal positif yang bisa membuat kita jadi manusia yang jadi lebih baik secara physically. Ya kan. Nah, kalau ngomongin balance life nih. Balance life itu juga terkadang kita butuh berinteraksi dengan orang baru. Ngomongin berinteraksi dengan orang baru, saya ngeliat kemarin di postingannya
ada beberapa kegiatan sosial gitu nggak sih? Ya, nah kalau menurut Dokter Nina, social investment kalau menurut saya, investasi sosial ini biasanya dilakukan apa? Jadi hidup bagi saya itu adalah hidup yang bisa bermanfaat bagi sesama. Jadi kita nggak hanya hidup sekedar hidup, nggak hanya hidup untuk makan, untuk sekedar melanjutkan sehari-hari gitu ya, tapi hidup yang bisa bermanfaat untuk sesama yang bisa kita lakukan dari hal yang paling sederhana. Jadi saya dari dulu memang punya mimpi, saya tuh ingin setiap kali saya bekerja, setiap kali saya menghasilkan uang dari uang yang saya dapat itu memang sebagian besar untuk mereka yang memang mempunyai hak untuk mereka gitu ya. Jadi saya bikin edisi foundation di mana yayasan sosial saya ini memang beraktivitas untuk membantu sesama. Jadi kita suka memberikan safari sembako, kemudian kita juga saya juga punya beberapa anak asuh yang putus sekolah kayak gitu, terus bantuan semacam panti asuhan, pasti ya panti asuhan, panti jompo, yayasan-yayasan anak cacat. Saya suka melakukan itu. Dan juga saya juga salah satu anggota dari Rotary Club. Berarti memang secara personally Dokter Nina juga memang sudah sering melakukan social investment, kegiatan-kegiatan sosial, dan juga Harus balance lagi ya tadi. balance lagi ya. Jadi harus balance antara pemasukan dan bagaimana kita berbagi. Bagaimana untuk diri sendiri dan juga untuk sesama yang membutuhkan. Untuk sesama yang membutuhkan. Jadi intinya adalah ketika munculnya keviralan atas APD lucu itu tadi, itu kan salah satu bentuk menjadi sosok manusia yang tidak biasa, pemikiran yang tidak biasa, sesuatu yang kreatif yang berbeda. Out of the box. Ya, out of the box, yang berbeda. Tapi kenyataannya di kehidupan nyata pun memang juga bermanfaat buat orang lain gitu kan. Ya, karena kalau misalnya nih ternyata hal-hal seperti itu banyak yang kontra, banyak yang semakin otomatis dengan semakin banyak hal baik dilakukan, orang-orang yang merasa ini orang apa sih, pencitraan banget sih, kan banyak ya. Biasanya nyikapinnya diabaikan atau direspon dengan baik atau malah gimana tuh? Kalau saya sih, saya abaikan ya. Jadi sebaik apapun kita, bermanfaat kita ke sesama, tapi kita selalu dianggap negatif sama orang yang membenci kita. Yes. Jadi buat apa kita menjelaskan kita ini siapa ke mereka, buat apa? Karena percuma, orang yang membenci kita itu orang yang nggak suka sama kita, mau sebaik apapun kita tetap aja dianggap buruk sama mereka. Jadi dia paling bener ya? Saya nggak peduli mereka mau ngapa-ngapain nggak apa. Yang penting saya tetap lurus, fokus kepada goal saya, yaitu bisa bermanfaat untuk sesama. Oke, betul sekali. Tapi saya yakin cara bermanfaat Dokter Nina ini bermanfaat untuk orang lain ini nggak cuma dari berbagi aja. Saya dengar juga sering ini yang masih jadi pemateri atau motivator kegiatan gitu. Itu biasanya banyak undangan itu untuk berbagi pengalaman di bidang dentist planner, karena ya, menjadi dokter gigi itu udah banyak ya, tapi dokter gigi yang berprofesi sebagai pengusaha itu bisa dihitung jari di Indonesia. Jadi saya sering diundang untuk menjadi pembicara, untuk sharing pengalaman selama saya merintis usaha saya, karena saya memang orangnya benar-benar menuntut saya dari nol, dari yang kita masih belajar jalan sampai bisa lari kenceng gitu. Jadi saya senang sih berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada teman-teman yang mendengarkan, karena saya ada kebahagiaan tersendiri ketika mereka terinspirasi dengan pengalaman saya dan menjadi motivasi untuk mereka bisa hidup lebih sukses lagi. nggak khawatir di copy nih? Nggak khawatir ditiru ya? Kalau ditiru nggak apa-apa pasti sih, karena orang kalau terinspirasi tuh akhirnya kan jadi meniru gitu kan. Nggak apa-apa, karena jadi saya tuh bahagia gitu loh, kita sama-sama jalan bareng, kita sama-sama sukses bersama. Oke, betul. Ada berapa klinik ininya? Di Malang ada 6, tapi Malang Raya ya, jadi nggak di Malang Kota, di Kepanjen, kabupaten juga ada ya. Terus ini baru buka di Magetan, dan mau buka lagi di Madiun, dan sudah mulai ekspansi ke Bali juga. Wow, asik nih.
Kalau bisnisnya semua terpusat di Malang atau juga sama mulai ekspansi ke Mulai kota-kota ekspansi lain? juga ke kota. Oke, udah punya produk sendiri dong? Terus juga Aha. body care. Oke, ada body care juga. Ya, karena saya kan orangnya kelihatan ya, benar-benar penampilan, menjaga penampilan, terus apa yang orang lihat, orang lain yang melihat saya itu seperti, ini loh yang dibutuhkan wanita tuh ada di Dokter Nina gitu Oke. kan. Jadi saya mengambil peluang untuk dan kesempatan untuk berbisnis di bidang itu. Oke, Ada keren body loh. care Sunju itu. Pas, oke. Nanti kalau misalnya untuk soal produknya bisa dikepoin di Instagramnya Doknin. Nanti alamat Instagramnya ada di sini, bisa langsung dicek ya teman-teman podcast saling sapa jalan-jalan. Nah, ini kita udah hampir di akhir obrolan kita nih. Sebenarnya sih saya pengen masih ngobrol panjang lagi ya, cuma nanti keburu si pemilik channelnya nggak terima. Nah, Dok, closing statement dong buat teman-teman podcast saling sapa jalan-jalan. Ya, jangan takut menjadi pembeda, menjadi unik, menjadi lain dari yang lain. Karena orang-orang sukses itu selalu berawal dari hal yang berbeda, ya nggak sama dengan yang lain. Dan juga buatlah hidupmu itu hebat, bermanfaat dan luas. Cukup sikap yang sederhana. Kalau untuk hidup kita harus benar-benar yang hebat, luas dan bermanfaat. Oh, nice. Hidup itu harus hebat, Luas dan luas, bermanfaat. dan bermanfaat. Yang sederhana cukup sikap. Betul, yang sederhana cukup sikap karena hidup harus tetap hebat, gitu ya. Oke, but kita harus akhiri dulu nih podcast kita kali ini. Thank you Dokter Ina sudah Terima jalan-jalan kasih, sama sama-sama. kita. Dan akhirnya saya Tarika pamit, terima kasih ya. Kursi house-nya sudah berhasil saya kuasai kali ini, besok saya kuasai lagi. Thank you teman-teman podcast saling sapa jalan-jalan. Tetap jalan-jalan biar kita tetap